Di sini kita akan mencoba membangunkan lagi kesadaran diri kita terhadap sumber stresor. Teman-teman semuanya pasti di sini punya harapan dan impian ya. Nah, harapan dan impian ini yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang kita hadapin, perbedaan antara harapan dan impian ini disebut sebagai problem ataupun masalah. Problem dan masalah ini akan memunculkan perasaan ataupun kondisi stres. Nah, sumber stres ini ada banyak jenisnya. Misalnya nih, sumber stres ini terkait dengan sebuah kejadian. Misalnya saat kita mencoba minum pakai gelas ini dan kita melihat gelas dengan bahan seperti ini, kita merasa stres dan tertekan. Padahal orang lain biasa aja. Ternyata dulu waktu kecil mungkin kita pernah punya kejadian dilempar dengan gelas bahannya seperti ini. Nah, itu adalah kejadian. Yang kedua, sumber stresor itu bisa jadi terkait dengan orang. Misalnya, setiap kita ketemu orang itu, kita merasa jantungnya deg-degan atau kita merasa lemas gitu ya. Bisa jadi kita punya kenangan yang buruk dengan orang tersebut. Akhirnya, setiap mendengar namanya, ketemu orangnya, kita kayaknya nggak mau deh, pengen menghindar. Karena orang ini ternyata sudah memberikan memori yang negatif di dalam diri kita. Nah, sumber stresor yang seperti itu, kalau kita nggak bisa mengantisipasi, contohnya gelas, buat orang itu hal yang sepele, biasa aja, tapi diri kita merespon berlebihan karena kita merasa stres dan tertekan dengan benda yang namanya gelas ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil kertas dan coba dituliskan sebenarnya teman-teman punya kejadian atau memori apa saja nih yang terkait dengan yang akhirnya membuat teman-teman merasa stres. Apakah itu sebuah kejadian ataukah itu terkait dengan orang. Silakan teman-teman tulis 50 kasus yang membuat teman-teman merasa stres, tertekan dan sumber stresornya itu bisa jadi dulu waktu kecil, atau misalnya teman-teman waktu SD, SMP, SMA, teman-teman tulis aja 50. Bahkan mungkin kejadian yang remeh-temeh teman-teman masih ingat sampai sekarang. Setelah itu setiap kejadian yang teman-teman tulis tolong diangkain 0 sampai 10. Angkanya 0 itu nggak ada sama sekali, kalau 10 itu yang paling besar. Setelah teman-teman tulis, teman-teman bisa memilih nih mana kejadian yang angkanya paling besar. Terus teman-teman bisa praktekin dengan metode SAFE berikut ini. Teman-teman bisa ngambil titik short spotnya di sini. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan rangkaian kata-kata seperti ini. Ya Allah, walaupun aku merasa titik-titik karena kejadian titik-titik, hingga sekarang aku belum bisa melupakannya dan membuat hidupku titik-titik, tapi ya Allah, aku akan mencoba menerima kejadian itu dan aku pasrahkan hilangnya semua perasaan negatif yang mengikuti kejadian itu dan berganti dengan kedamaian dalam hati. Teman-teman tolong lakukan di semua 50 sesi untuk kasus yang ada. Dan kita akan ada ekor selanjutnya yang membahas lebih dalam lagi tentang penyakit-penyakit mental termasuk depresi dan anxiety yang lainnya. Karena menurut riset dunia ini, generasi kita ini Gen Z, milenial gitu kan, emosi paling pertama adalah depresi paling besar, yang kedua adalah anxiety. Sampai jumpa lagi di series Ekors yang selanjutnya. Dah.